Gue udah datang ke Van Gogh Live Jakarta. Dan bener banget kata masnya di Twitter ini. Walaupun pendapat gue agak beda nih ya, masnya bilangnya pamerannya kan bagus, tapi experience-nya 5/10 gara-gara rame dan banyak yang foto-foto. Kalau gue ngasih nilai 5/10 juga, tapi murni karena kualitas pamerannya jelek. Sedih banget lah pokoknya. Menurut gue, kalau Van Gogh hidup lagi dan OTW nih ke Mall Taman Anggrek sekarang, nangis sih dia, putbal langsung ngubur diri di tanah kusir ya. Pertama kali gue dapet info kalau bakal ada acara Van Gogh Live, gue sebenarnya excited banget. Udah ngebayangin gitu, kalau ini tuh bakal kayak yang di UK, Singapura, atau Australia. Terus sekarang ada loh ini di Jakarta. Harga presale tuh cuma 160.000 lagi. Wow, cus banget nggak sih? Nah, menjelang hari H, gue liat review masih ini nih di Twitter. Jadinya gue mulai ngerasa mesti nurunin ekspektasi gue lah. Gue langsung kayak, inget Mal, ini Indonesia. Gak usah berharap banyak. Tapi gue tetap cabut dong pastinya. Uji nyali lah karena udah terlanjur beli tiket kan. Gue datang nih di hari Kamis di jam 12 siang. Surprisingly, sepi kok ini nggak ada kayak yang dibilang netizen. Gue malah bisa langsung masuk. Di situ tuh gue udah mulai berharap lagi kan. Semua aja di dalam juga sepi, nggak rame, nggak banyak yang foto-foto. Resepi. I'm so lucky. Vince kak, sepi Vince. Kamu menyesal ya? Pertama masuk lo bakal lihat ini nih. Kamarnya Van Gogh. Cuma pasti deh, first impression gue tuh ini tuh jelek banget. Gelap dan kayak si kasurnya terus replika meja dan jendelanya tuh cheap feeling gitu. Ini tuh beneran gini kualitasnya atau kawean pameran Van Gogh sih? Gue udah mulai bertanya-tanya tuh di situ. Padahal baru masuk loh. Di ruangan selanjutnya ada ruangan isinya bunga-bunga matahari. Semacam infinity room-nya Yayoi gitu. Bagus sih ini menurut gue. Cuma menurut gue bunganya kayaknya bisa lebih bagus lagi deh ini kualitas materialnya. Kerasa banget gitu ini bunga palsu. Udah gitu kelihatan kan tuh ada styrofoam tuh di bawahnya. Gue mikir ini intentionally kayak gini konsepnya apa gimana ya? Terus ya kalau lihat nih ada semacam info-info sama quote-quote yang ditempel di dinding itu. Ini tuh kelihatan nggak rapi banget karena dindingnya geradakan. Dan stiker-stikernya udah pada ngelupas. Padahal baru berapa hari nih pameran. Di ruangan selanjutnya, gue masuk ke ruangan yang isinya informasi-informasi karya dalam bentuk poster di dinding. Sebenarnya rada bingung sih. Lo nggak bakalan tahu yang harus dibaca duluan tuh yang mana. Terus bahkan ada yang udah jelek gini posternya. Isinya sih standar aja ya penjelasan tentang lukisan walaupun nggak ada lukisan aslinya. Habis itu baru deh masuk ke main attraction-nya. Video mapping imersif yang katanya sih multisensory. Cuma pas di dalam gue jujur nggak nyium bau yang signifikan banget ya. Ini hidung gue yang bermasalah atau apa gue nggak tahu dah. Tapi menurut gue ini video mappingnya bagus sih. Jadi karya-karyanya Van Gogh ini ditampilin gede banget gitu di layar. Jadi ya kelihatan detail-detail gurasan kuasnya khasnya dia ini. Gambar-gambarnya dicombine sama quotes-nya Van Gogh dikasih motion gitu. Terus ada soundnya juga yang sesuai mood videonya. Jadi berasa gitu transisi karyanya Van Gogh dari masa ke masa. Gue sampai ke bawah suasana banget. Jadi sedih gitu gue pas lihat karya-karya Van Gogh terakhir sebelum dia meninggal. Nah, paling yang gue bingung tuh kenapa ya di section ini tuh nggak diarahin supaya orang-orang masuk dari awal video gitu. Soalnya gue masuknya udah di tengah-tengah videonya. Berasa banget kan eksperimennya kepotong gitu. Aneh. Itu kan tadi bagian enjoyable-nya ya. Kalau yang paling gak enjoyable-nya itu pas bagian tiba-tiba ada orang jalan ke layar buat berpose aja gitu. Hebat aja menurut gue. Kok dia bisa gak malu ya? Ya foto-foto tuh gak apa-apa sih sebenarnya. Gue paham banget kita emang hidup di era Instagram. Tapi agak tahu diri dikit bisa kali ya. Foto di layar-layar lain gitu, di pojok-pojok yang gak ada orang nontonnya. Gak di tengah-tengah banget. Habis dari sini gue masuk ke ruangan yang lantai dan langit-langitnya ada gambar lukisan Starry Night-nya Van Gogh. Ditambah ada lampu-lampu gantungan gini ala-ala era Tumblr tahun 2009. Agak ganggu sih ini bunyi-bunyi di lantai kayak berasa triplex lapis stiker aja gitu. Habis dari situ ada tempat buat nyobain gambar sambil diarahin sama video tutorial dari layar kayak gini nih. Overall gue ngerasa nyebut Van Gogh Live ini pameran tuh nggak tepat sih.
Gue kira at least bakal ada gambarnya Van Gogh dalam bentuk lukisan yang aslinya gitu di salah satu sectionnya. Tapi ternyata nggak ada. Jadi menurut gue jatuhnya ya ini tuh bukan pameran sih, tapi kayak wahana. Cocok aja sebenarnya buat orang Indonesia yang emang nggak terlalu punya banyak referensi tempat indah buat rekreasi. Jadi ya kayak yang udah pernah gue bilang di video tutorial cara mikir part 3, sebenarnya nggak salah juga kalau orang itu jadinya kesini cuma buat foto-foto doang. Ya emang ini wahana, sama aja kayak wahana kora-kora di Dufan. Bedanya ini Van Gogh aja gitu temanya. Terus di akhir experience Van Gogh Live, ada toko merch gitu. Aduh, ini gong sih kesedihannya menurut gue. Ini tuh barang-barangnya kayak dibeli dari Cina, terus ditempelin stiker Van Gogh Live aja gitu. Bukan masalah beli di Cinanya sih, nggak ada yang salah dengan pesan merch dari Cina. iPhone aja dibikin di Cina kok. Jadi sebenarnya emang kualitas Cina tuh bagus. Apa coba barang yang nggak dibikin di Cina? Tapi dalam kasus ini mereka bisa banget gitu loh buat bikin tag yang proper, dibungkus yang bagus supaya berasa eksklusif. Ini kan karya seniman yang ditaruh di produk ya, masa salah-salahan gini sih? Atau yang minimal banget dicopot kayak tulisan Cinanya. Merchnya jadi sama sekali nggak berasa spesial. Nggak ada rasa, gemes sih nih beli nih. Sekali-sekalinya banget kan ada Van Gogh Live di Jakarta kayak gini nih. sama sekali nggak kepikiran kayak gitu. Yang kepikirannya malah, Ini mah beli di toko orang juga bisa. Bahkan harganya lebih murah kali. gue tuh sampai mikir ya, apa sebenarnya Van Gogh Live Jakarta ini tuh rip off dari pameran-pameran Van Gogh yang lain-lain ya? Kayak pameran versi budget yang dibikin buat wisata selfie. Kalau lo inget, dulu tuh ada namanya Rabbit Town di Bandung yang imitasi karya-karya seniman. Gue sampai mikir, apa si Van Gogh Live ini juga sama ya? Siapa tahu kan gitu, ada orang kaya yang habis dari Singapura lihat Van Gogh terus dia kepikiran, wah bagus nih buat cuci uang ini tempat ini. Nah, sampai rumah gue jadi kepo pengen tahu sebenarnya ini tuh official apa enggak sih. Bedanya sebenarnya apaan sama yang di luar negeri. Dan lo tahu juga kan Van Gogh itu ada museumnya di Amsterdam. Gue juga jadi wondering, ini ada hubungannya nggak ya sama Van Gogh Museum? Menurut gue kayak, masa sih museum Van Gogh bisa ngebiarin semua kekeosan ini terjadi? Soalnya ya sebenarnya dibandingin sama populer artis yang sama-sama selevel Van Gogh, misalnya Picasso gitu, websitenya Museum Van Gogh bener-bener proper dan informatif banget, kelihatan bener-bener keurus museumnya. Makanya menurut gue aneh aja kalau tiba-tiba ada nih Van Gogh Live Jakarta dan sezong ini. Apa nggak murka tuh Museum Van Gogh? Nggak mau datang dan obrak-abrik itu Van Gogh Live Jakarta? Nah, dari hasil riset gue, penemuan pertama gue adalah ternyata Van Gogh Live Jakarta ini beda guys dari yang di Singapura. Yang di Singapura ini namanya Van Gogh Immersive Experience. Lihat nih, emang dari websitenya sih kayak mirip banget hal yang ditawarinnya. Tapi bisa dibilang beda produk. Kayak sama-sama jualan mie, cuman satunya Indomie, yang satunya lagi mie sedap gitu. Nah, tapi sebenarnya Van Gogh Live ini pamerannya juga ada di mana-mana. Bukan cuman ini doang di Jakarta. Bahkan mereka bikin versi seniman-seniman lain. Ada Dali Alive, Monet Alive, ada Da Vinci juga. Jadi ternyata yang di Jakarta tuh bukan rip-off. Emang official, video mappingnya sama-sama dibikin sama si company Grande Experience dan si Sensory 4 ini. Tapi somehow yang di Jakarta tuh abal banget. Gak ngerti gue. Cuman kayaknya ya, sotonya gue sih ini, tersangkanya tuh si organizernya ini nih. Karena Van Gogh Live negara lain tuh kan pasti beda ya organizernya. Nah gue rasa sih mereka nih yang gak becus delivernya. Mungkin juga ini sebenarnya kayak franchise gitu. Dan somehow yang di Indo ini mungkin versi paket hematnya. Sebenarnya ya, art dibikin experience imersif kayak gini tuh bagus menurut gue. Ini sama kayak upaya mendemokratiskan seni kan. Orang jadi makin ngeh soal Van Gogh dan karya-karyanya. Tapi si Van Gogh Alive Jakarta ini berasa banget lebih berat ke mikirin cuannya aja. Kalau misalkan mereka emang beneran thoughtful ya, mereka pasti mikirin gimana cara supaya orang bisa dapetin experience-nya tuh secara full. Dari mulai flow, kapan keluar masuk orangnya, material-material apa yang harusnya dipakai. Pokoknya mikirin event ini sampai ke hal-hal yang detail banget. Dari situ kan jadi kerasa kalau emang mereka bikin acara ini biar orang bisa bawa pulang sesuatu selain foto ya. Yang sekarang terjadi, ya sorry to say, kelihatan banget Van Gogh cuma sebagai alat aja di sini. Tapi ya kayak yang gue bilang tadi, ya pamerannya yang bagus-bagus aja buat berwisata selfie. Ya udahlah, kalau lo mau tahu kehidupan Van Gogh yang lebih detail, udah paling bener mendingan lo tungguin aja deh video artistik.
Udah, kita aja deh yang bahas karya-karya dan struggle-nya Van Gogh gimana. Oke? Kalau lo gimana? Abis beres nonton video ini, lo bakal batalin datang ke Van Gogh Live kah? Apa malah penasaran buat lihat langsung ke zongannya? Atau lo udah sempet mampir ke sana? Coba dong share experience lo di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat nontonin konten seni-senian dan seni berkehidupan lainnya. Bye!